Selamat pagi, saya dengan Putu Beli Sutrisna. Terima kasih sebelumnya kepada mentor saya, Bapak Anak Agung Gede Putra Ratu Asmara SEMKOM. Kali ini saya akan membahas suatu literatur jurnal yang berjudul Supply Chain Management in Healthcare. Sebagai latar belakang kenapa saya mengambil topik jurnal ini, jadi sebelumnya kita tahu bahwa supply chain management atau SCM ini menjadi penting khususnya pada negara yang berkembang untuk menghasilkan suatu biaya dan waktu yang optimal bagi penciptaan suatu produk perusahaan ya atau produk suatu bisnis. Ya, fokus pada SCM ini adalah bagaimana membentuk suatu jaringan supplier yang lebih baik untuk memberikan layanan yang terbaik kepada end customer-nya. Nah, jadi khususnya pada sektor kesehatan, di sini yang menentukan kualitas dari servis dan kepuasan pasien adalah bagaimana produk farmasi dan material rumah sakit itu di manajemen melalui supply chain management ini. Nah, pada jurnal ini akan direview beberapa riset tentang SCM di sektor kesehatan. Intisari dari pembahasan jurnal saya kali ini untuk bisa mengaplikasikan khususnya bagi teman-teman yang bergerak di bidang kesehatan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ke customer dan memberikan keuntungan yang lebih profit kepada perusahaannya sendiri. Oke, jadi SCM ini didefinisikan bagaimana suatu perusahaan mentransfer produknya ke end user melalui supplier produk, melalui merchandise, dan bagaimana mentransportasikan produknya tersebut. Ya. Kemudian dia berupa aliran barang, ya aliran servis dan aliran informasi yang dimulai dari bagaimana material itu dibuat sampai akhirnya tercipta suatu produk akhir final yang siap diberikan kepada end user. SCM ini bisa dimanajemenkan dari lokal dan juga global SCM. Nah, khususnya di sektor kesehatan, SCM ini sangat penting karena dengan SCM yang baik tentunya akan meningkatkan kualitas layanan dari end customer itu sendiri. Nah, dan pada dekade belakangan ini SCM di bidang kesehatan itu sangat cepat peningkatannya. Nah, pada studi ini akan diinvestigasi beberapa penelitian tentang SCM itu mulai dari tahun 2000 sampai tahun 2018. 2008 di Kumar dan kawan-kawan itu meneliti bahwa penerapan just in time re-engineering outsourcing ini bisa sangat bermakna untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menciptakan suatu produk. Nah, ini studinya di Singapura. Kemudian pada tahun 2008 juga Syah dan kawan-kawan menginvestigasi bahwa pembuatan suatu desain kerja itu meningkatkan SCM di sektor kesehatan. Jadi karena di sini penting sekali dibuatkan suatu desain kerja di mana di sektor kesehatan itu sendiri dia mengalami kesulitan dalam memprediksi banyaknya jumlah pasien yang memerlukan layanan dan ada beberapa privat dan public company yang secara independen
itu bisa jadi itu sebagai saingan. Nah, itu yang agak susah diprediksi. Maka sangat diperlukan pembuatan desain kerja dari SCM ini. Ya. Kemudian pada tahun 2001, Koch dan kawan-kawan itu membuktikan bahwa SCM itu efektif dalam uh, memanajemen suatu proses pembuatan atau manufaktur suatu produk. Ya, dia menunjukkan bahwa dengan SCM yang baik ini terjadinya peningkatan kualitas, penurunan biaya dan uh, juga penurunan lead time ya atau waktu yang diperlukan dari supplier ke end user sehingga layanan dari customer itu sendiri bisa menjadi lebih cepat dan lebih baik. Nah, untuk Sinha dan Kuhnke tahun 2009 dia mengidentifikasi bahwa adanya kesenjangan antara meningkatnya jumlah permintaan dari SCM di kesehatan dan efektivitas biaya dan waktu yang tampak di lapangan ini yang menjadi problem yang perlu untuk dilakukan pengkajian dan pencarian solusi untuk menyeimbangkan bagaimana permintaan itu bisa dapat secara cepat dipenuhi sehingga layanan konsumen itu bisa menjadi lebih baik. Nah, dia merumuskan bahwa ada 3A ya yang perlu diperbaiki bagaimana bisa layanan kesehatan ini lebih terjangkau, lebih aware dan lebih mudah diakses. Nah, supply chain manager ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas dari layanan dan untuk mengembangkan suatu teknologi informasi dalam SCM di sektor kesehatan ini. Nah, kemudian ini kita agak menurun sedikit dari McConney Sweet et al. 2005, dia menemukan bahwa rendahnya leadership atau kepemimpinan, kemudian tidak jelasnya insentif dan data untuk evaluasi ini yang menyebabkan bahwa supply chain di kesehatan ini tidak berjalan secara maksimal sehingga performanya itu menjadi buruk. Kemudian dari Kim ini dia menunjukkan studinya di suatu rumah sakit ini bahwa ada 30% penurunan dari inventories ya, dengan meningkatkan SCM system. Ya, jadi bisa menghemat biaya yang dikeluarkan suatu rumah sakit dengan meningkatkan sistem SCM ini. Ya, jadi transparent system ini didesain untuk mengoptimalisasi keperluan produk dari suatu perusahaan. Optimalisasi tersebut itu berupa ramalan permintaan, kemudian ramalan order. Ini yang menyebabkan penurunan inventory. Ya, sehingga adanya penurunan inventory ini dia menghasilkan juga penurunan cost pada ujungnya. Dari analisis totalnya berjumlah 43 artikel. Nah, kemudian di review bahwa dari sekian ini bahwa mereka menggunakan teknik operasi riset teknik atau modeling. Kalau kita lihat dari
simpulan dari matematika model yang digunakan pada semua penelitian, bahwa di sini kita lihat persentase dari healthcare yang menggunakan matematika model itu sangat kecil dibandingkan yang tidak menggunakan matematika modeling. Nah, ini menandakan bahwa supply chain di sektor kesehatan itu sangat sedikit yang memperhitungkan bagaimana SCM dari cost, dari biaya-biaya, dari materi yang digunakan. SCM farmasi versus hospital SCM. Di sini menunjukkan bahwa ada 32% dari SCM ini yang diterapkan pada farmasi dan ada 68% diterapkan SCM pada rumah sakit. Adapun conclusion yang saya bisa tarik dari literatur jurnal ini adalah SCM di bidang kesehatan itu nilainya semakin meningkat, terutama difokuskan di bidang farmasi dan bidang material rumah sakit. Nah, untuk penggunaan matematika model dari SCM ini sangat penting sekali, karena dari review jurnal ini itu lebih besar yang tidak menggunakan matematika model dalam penerapan SCM di sektor kesehatan ini. Nah, jadi fungsinya adalah untuk membantu bagaimana merumuskan inventory dari perusahaan, membantu pertimbangan biaya, dan membantu faktor-faktor operasi lainnya, sehingga perusahaan bisa mendapatkan hasil operasi yang lebih efektif dan optimal. Ya, kemudian the rasio dari studi ini didapatkan bahwa SCM dari farmasi dan hospital ini dapat meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya dari SCM di sektor kesehatan ini. Sedikit sekali studi tentang penerapan aplikasi revolusi industri 4.0 di bidang SCM kesehatan ini. Maka dari itu, jika kita bisa mengembangkan teknologi informasi 4.0 ini di SCM kesehatan, itu hasilnya akan sangat menjadi luar biasa, memberikan keuntungan bagi perusahaan dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi klien kita. Sekian presentasi dari jurnal review saya, semoga bermanfaat.